Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman, dari YouTube channel Asunika. Ya, ini adalah part kedua dari video 13 kesalahan yang dilakukan pemula saat produksi musik. Nah, kemarin itu yang video part 1 yang ini. Ya, ternyata banyak viewers yang mengaku sering melakukan kesalahan yang dibahas. Nah, sebenarnya saya masih punya banyak lagi kesalahan-kesalahan pemula. Kenapa? Karena saya sering lihat followers bertanya atau murid-murid di sekolah Asunika waktu mereka kursus. Nah, ini saya gabungkan jadi part 2 ya. Sebenarnya masih ada nanti part 3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, buat yang belum tahu, saya sedang bikin buku ya. Atau udah rilis buku ini, yaitu buku mastering kilat kualitas internasional dengan isotop ozon 9. Ya, ini buku ini ya, seperti ini. Ya, nanti kalian bisa belajar mastering ya menggunakan ozon 9, tapi juga sebenarnya prinsip dari buku tersebut bisa dipelajari untuk kamu pakai software DAW apapun ataupun plugin apapun. Jadi tetap belajar tentang mastering. Dan juga tersedia versi PDF-nya. Jadi kalau mau order, silahkan ini. Nah, oke. Nah, sekarang kesalahan yang pertama, yaitu biasanya kalau kita rekam gitar seperti ini, ya, itu kan selalu mono ya, karena output gitar itu selalu mono ya, atau misalnya ini pakai mic ya, selalu mono. Nah, biasanya pemula tuh, wah saya mau bikin ini jadi stereo. Nah, biasanya yang dilakukan adalah dia diduplikat tracknya ya. Nah, terus apa? Di panning, yang satu panning kiri, yang satu lagi panning kanan. Nah, logikanya pemula adalah kan satu di kiri, satu di kanan. Wah, jadi lebar dong. Tapi kita coba lihat. Ya, ternyata bunyinya tetap mono. Ya, jadi sama aja seperti satu track aja. Kenapa? Karena prinsipnya stereo adalah antara channel dan kiri dan channel kanan itu harus ada perbedaan. Kalau ini satu track yang sama kita copy, walaupun kita panning kiri kanan, tetap aja dia nganggapnya itu sama, akhirnya jadi ke tengah lagi ya. Nah, sebenarnya solusi yang paling ideal adalah kita rekam 2 kali ya. Istilahnya adalah double tracking ya. Double tracking itu ya kita rekam 2 kali. Nah, itu jadi biasanya seperti ini. Nah, ini saya mute dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 2 track nih. Yang kalau dilihat ini 2 kali take ya. Biasanya dilakukan untuk gitar rhythm baik akustik atau elektrik. Jadi yang rhythm gitar itu biasanya di double tracking supaya apa? Jadi yang ini kita bisa panning kiri, ini panning kanan. Nah, cuman karena datanya berbeda ya, itu jadi stereo atau lebar. Kita coba denger ya. Nah, itu ya. Coba kalau kita solo satu, kita center lagi kayak tadi. Atau tadi yang kita coba ini kiri, terus yang duplikatnya kita kanan. Nah, itu tetap di tengah kan? Tapi kalau kita gabungin sama ini, yang 2 kali take. Nah, itu baru tebel. Bukan tebel, sorry. Jadi stereo ya. Jadi kuncinya itu kita take 2 kali. Nah, tapi mungkin ada pemula yang, wah saya udah rekaman kemarin cuma 1 track lagi. Dan nggak mungkin lagi take lagi, takutnya beda lagi. Atau orangnya, gitarisnya udah pergi atau dan sebagainya. Alasan lainnya. Nah, sebenarnya masih ada solusi. Yaitu sama seperti tadi. Ya, jadi kita duplikat kayak tadi, kiri dan ini kanan. Ya. Yang kalau kita play masih mono kan ini. Nah, kuncinya adalah stereo adalah
channel kiri dan kanan harus berbeda. Nah, cara bikin bedanya apa? Biasanya salah satunya digeser, tapi digesernya sedikit, ya. Jadi misalnya ini kita matiin dulu snapnya, terus kita geser sedikit. Nah, misalnya gitu. Ya, pokoknya gesernya jangan sampai kedengaran kayak delay atau efek delay itu, ya. Tapi sebenarnya nggak perlu ribet-ribet gitu, kita balikin lagi. Di semua software DAW ada fitur delay, ya, yaitu kita bisa menunda play atau malah mempercepat playbacknya dengan mengisi angka di sini. Ya, misalnya saya isi angka 15, ya artinya ditunda 15 milidetik yang ini. Nah, kalau kita play, nah itu lumayan udah lebar ya stereo. Jadi itu akal-akalan atau yang disebut fake stereo atau stereo KW atau pseudo stereo. Ya sebenarnya sih nggak ideal, tapi lumayan lah daripada kita nggak bisa bikin stereo ya. Oke, ya itu kira-kira ya. Oke, kesalahan kedua apa? Nah, sebelumnya saya mau ingatkan bahwa semua kesalahan ini dan solusinya itu berlaku untuk software DAW apapun, ya. Saya di sini pakai Studio One, tapi berlaku juga atau sering dilakukan pemula dengan software Cubase, Pro Tools, Ableton Live, FL Studio, Logic Pro, Reaper dan sebagainya. Jadi kalian tinggal cari aja kalau saya kasih solusi, di DAW kalian bagaimana, karena saya tidak mungkin membuat misalnya untuk 10 DAW ya, nanti habis waktunya ya. Oke, jadi itu kalian tangkap aja poinnya. Nah, kesalahan kedua ini dalam hal aransemen ya. Saya nggak mau kasih tahu apa, tapi coba saya dengarkan ini salah satu aransemen. Ya, ada yang tahu itu apa kesalahannya? Ya, jadi kesalahannya adalah bikin aransemen tapi frekuensinya numpuk-numpuk atau range note-nya itu di suatu tempat tertentu yang selalu sama, ya. Nah itu kadang-kadang pemula banyak yang nanya ke saya, Mas, saya mau mixing lagu ini kok susah banget, saya udah pakai EQ dengan segala macam teknik, tetap nggak bisa bagus, nggak terdengar terpisah setiap tracknya. Nah pas saya dengar ternyata apa? Oh, masalahnya bukan di mixingnya, masalahnya adalah aransemennya. Ya, jadi aransemennya itu bertumpuk di satu area tertentu ya, misalnya lagu ini bertumpuk di area mid low sampai mid, akhirnya waktu di mixing jadi susah ya. Nah coba kita dengar ya, misalnya ini pianonya dia main di sini. Ya itu ya, normal lah ya kalau piano gini. Lalu dia tambahin string. Nah itu stringnya itu di area yang hampir sama dengan piano. Ya, lalu dia tambah gitar. Ya, walau ini gitar MIDI, tapi sama juga prinsipnya kalau kalian take gitar elektrik. Nah, jangan main di posisi yang tabrakan dengan track lain. Jadi kalian cari yang namanya inversi. Misalnya chord C itu ada inversinya banyak tuh, dari yang paling kiri sampai paling kanan atau atas itu ya. Nah, kalian tempatkan gitar itu yang tidak menabrak secara frekuensi dengan track lain sebisa mungkin seperti itu. Ya, atau ini misalnya ditambahin lagi lead synth. Ya, terus ini ditambah lagi string tapi yang tinggi. Nah itu ya, jadi malah stringnya itu ketinggian ya. Nah jadi jangan lupa untuk bermain oktav atau bermain inversi ya. Jadi waktu mengisi itu tidak selalu
string itu isiannya sama dengan piano inversinya, ya. Nah, kalau ada yang belum tahu tentang inversi, ya tinggal di search aja di YouTube tentang chord inversion, ya. Nah, kalian belajar itu, ya. Oke, jadi jangan dilakukan kesalahan ini. Jadi nanti ini bakal bikin kamu saat mixing jadi pusing, ya. Jadi sebaiknya memang dari aransemen udah kamu bikin pemisahan setiap track yang detail. Oke? Oke, kesalahan ketiga yang sering dilakukan pemula adalah saat merekam track piano itu tidak menggunakan pedal sustain, ya. Nah, jadi di beberapa instrumen musik pedal sustain itu adalah hal yang sangat penting, ya. Contohnya di akustik piano bunyi seperti ini ataupun elektrik piano. Jadi kalau kalian tidak pakai pedal sustain itu bunyinya aneh. Contohnya seperti ini. Ya, jadi agak putus-putus bunyinya. Nah, kalau kalian punya pedal sustain tapi waktu itu lupa pakai, ya bisa caranya MIDI-nya nggak usah direkam lagi, artinya kamu tidak usah main lagi. Terus kamu record aja itu pedal sustain, jadi sambil record, sambil pencet pedal sustain-nya di posisi yang kamu harus mainkan, ya. Nah, jadi itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau kalian tidak punya pedal sustain gimana? Nah, di setiap software DAW apapun itu ada piano roll atau MIDI editor yang bisa kamu tambahin data pedal sustain itu, ya. Contohnya di Studio One yang kita klik 2 kali. Nah, ini kita perbesar. Nah, biasanya di bagian bawah ini, ya, yang selalu ada kan velocity, ya. Tapi kalau kita lihat di sini kok nggak ada pedal sustain, nah kita harus tambahkan itu, ya. Jadi di sini misalnya klik yang tombol kecil ini. Nah, di bagian MIDI ini kalau di Studio One, ya pedal sustain itu sebenarnya adalah control change nomor 64, ya. Jadi kalian cari yang nomor 64. Nah, ini 63, 64. Kita add. Nah, kalau udah di-add kelihatan tuh. Nah, sekarang posisinya dalam keadaan off, ya. Nah, kita tinggal bikin tuh. Jadi biasanya kita pencet setelah kita main. Nah, setiap pergantian chord, nah di sini ganti chord berarti kita di sini. Nah, ini kita naikin. Ya, nah ini berarti aktif pedal sustain-nya seperti kita injak. Ya, sama juga ini di sini. Setelah kita pencet, ya kita ini bikin titik sampai berubah lagi chordnya. Ini chordnya berubah di sini. Ya. Nah, cuman ini yang tadi masih ini kita turunkan. Nah, kita dengar. Nah, itu ya. Bunyinya terdengar lebih natural. Kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa select ini misalnya. Nah, kita taruh di sini posisinya, terus kita paste, ya. Nah, dia otomatis sudah, ya. Jadi kita nggak usah bikin lagi setiap saat. Nah, ini ada pergantian chord. Jadi di sini kita harus bikin lagi. Data pedal sustain-nya off dulu, harus off dulu, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi setiap pergantian chord kita harus matikan pedal sustain terus nyalain lagi. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa untuk pakai pedal sustain di track piano atau electric piano. Nah, kesalahan keempat ini adalah pada saat mixing, yaitu menggunakan efek reverb itu pada insert dari suatu track, ya. Contohnya ini ada vokal seperti ini. Nah, lalu di bagian insert yang udah ada beberapa plugin terus ditambahin reverb. Ya, misalnya bawaan dari Studio One. Nah, terus dipilih lah, misalnya mau yang large, ya, factory hall misalnya. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya bunyi suara aslinya atau mentahnya itu jadi nggak ada, dan yang ada itu hanya gemanya aja.
Nah itu ya, kenapa semakin besar kita pingin reverbnya di ruangan besar, akhirnya semakin mundur tuh si vokalnya contohnya. Jadi padahal di musik itu vokalnya penting, harus kedengaran jelas ya. Nah jadi sebenarnya solusinya apa? Kita harus pasang itu di send ya. Nah jadi kita hapus ini. Nah ini contohnya, kita pasang di reverbnya di send ya. Nah kalau dengan send ini kenapa? Jadi kita bisa atur ini, ada send levelnya seberapa besar. Ya saya matikan dulu delaynya. Seberapa besar kita mau ini. Ya jadi misalnya di sini kalau ini belum ada. I'll try to pass the night away with somebody new, but they don't have a shower and I compare them to you. It's too late. Nah, kalau dibandingin dengan yang tadi apa? Jadi suara mentahnya atau suara aslinya masih kedengaran jelas ya. Jadi dia tetap di depan tapi ada ruangannya. Ya. Nah, tentu saja ada beberapa teman engineer saya yang memang udah biasa mixing untuk artis, mereka bisa pasang reverb di insert. Ya itu sah-sah aja ya, tapi itu karena mereka udah paham bagaimana menggunakan atau memaksimalkan itu. Ya kalau kalian masih pemula, sebaiknya ikutin yang biasanya umumnya dilakukan orang, yaitu menggunakan reverb, jangan di insert tapi di send ya. Keuntungannya lagi, reverb itu adalah plugin yang berat sebenarnya. Jadi kalau kalian pasang di insert, nanti kebayang tuh ada 20 track yang kamu kasih reverb, itu sangat berat project kamu. Tapi kalau dengan send, kita cukup pasang 1, 2, atau 3. Nah nanti setiap track itu bisa mengakses 3 reverb itu ya, tinggal kita atur send levelnya. Oke? Ya kira-kira begitu. Nah ini kesalahan kelima juga, masih kesalahan pemula saat mixing ya. Jadi biasanya di vokal itu lupa dicek apakah ada sibilance. Ya, yang disebut sibilance itu adalah bunyi S ya yang berlebih. Ya, misalnya ada kata semangat. Nah, ada beberapa vokalis yang memang karakter suaranya tuh pas S tuh tajam. Semangat. Nah, pas kita udah kasih kompresor, udah dikasih efek lainnya, tambah keluar tuh S-nya. Nah, disitulah kita butuh kasih de-esser ya, yaitu untuk mengurangi S yang tajam atau yang berlebihan. Nah, contohnya ini. Dengan satu semangat. Ya, itu ya contohnya, tapi ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, cuman ini buat contoh aja. Jadi. Dengan satu semangat. Yaitu satu dan semangat ya. Nah, jadi di tracknya itu, di insertnya, kita pasang de-esser. Ya, bebas ini yang mana. Nah, ini contohnya punyanya Waves de-esser. Nah, di sini threshold ini yang kita turunkan sampai untuk mengurangi S-nya tadi. Tapi kita harus tentukan dulu frekuensinya di mana. Ya, ini ada 5500 misalnya ya. Kita biasanya aktifkan monitornya yang ini. Ya, supaya dengar bunyi S ya. Nah, itu ya. Misalnya kita di 3000. Nah, kita kurangin ini. Nah itu yang dikurangin, atau di 5500 yang tadi. Nah kurang jelas, atau 7000 mungkin. Ya itu terserah, jadi mungkin di 3300. Nah baru kita balikin lagi nih ke yang normalnya. Dengan satu semangat. Nah itu udah berkurang kalau sebelumnya. Dengan satu semangat. Ya kalau mau lebih itu mungkin coba di 5000. Ya sebelumnya. Dengan satu. Nah ini kelihatan di sini. Dia udah menekan belum? Kalau belum ada yang nyala berarti ini belum ya. Kita turunkan. Dengan satu Ya turunkan. Dengan satu Belum. Dengan satu Nah itu udah turun ya. Dengan satu Nah itu ya. Dengan satu semangat. Ya itu agak lebay itu settingnya. Jadi kita ini lagi tapi udah kira-kira di situ tuh. Dengan satu semangat. Nah itu udah lebih nggak tajam S-nya ya. Nah itu jadi jangan lupa untuk dicek apakah ada masalah sibilance di track vokal, baik cowok ataupun cewek.
Nah, kesalahan keenam yang sering dilakukan pemula yaitu pada saat memainkan piano atau elektrik piano, yaitu menggunakan root position atau posisi root ya. Contohnya kalau C mayor mainnya dari C paling kiri atau paling bawah. Nanti kalau F mayor, F paling bawah. G mayor, G paling bawah. Contohnya seperti ini. Nah, memang chordnya bener ya, tapi bunyinya nggak enak. Kenapa? Kita jump ya, maksudnya dari frekuensinya, dari fingeringnya, tiba-tiba pindah ke bawah, tiba-tiba di tengah, dan kemungkinan untuk salah pencet kayak tadi ada sedikit tuh salah waktu pindah karena terlalu jauh ya. Nah, solusinya gimana? Jadi kalian harus belajar yang namanya chord inversion atau inversi chord ya. Jadi yang disebut chord inversion itu ternyata chord itu tidak hanya dalam satu posisi yaitu root, tapi ada inversi 1, inversi 2 dan seterusnya. Contohnya nih, kalau di chord C mayor, root position dan inversinya adalah seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kalian juga cari nanti chord-chord yang kalian pakai itu inversinya di mana. Nah, terus aplikasinya adalah begini. Pada saat kalian memainkan satu progresi chord, misalnya dari C mayor, F mayor ke G mayor, terus C mayor lagi, itu kalian cari posisi not atau jari yang berdekatan, jadi nggak terlalu lompat jauh. Ya, ini contohnya ya. Ada 2 contoh kayak gini. Nah, begitu ya. Jadi kalau dilihat ada beberapa not yang ditahan atau sama dengan chord sebelumnya. Dan akhirnya jari kita juga lebih mudah untuk pindah dan menghindari banyak kesalahan karena terlalu jauh kita pindah chordnya. Ya, dan bunyinya secara bunyi juga enak didengar, plus juga secara frekuensi dia nggak terlalu loncat jauh yang bikin susah waktu mixing. Oke? Oke, kesalahan yang ketujuh yang sering dilakukan pemula, misalnya pada saat mixing, adalah menggunakan reverb tapi dengan setting yang berlebihan. Ya, itu karena apa? Kadang-kadang pemula tuh merasa kok nggak kedengeran, ya udah semuanya bunyi kok kurang kedengeran reverbnya, akhirnya ditambahkan dan sampai terlalu kebanyakan ya. Contohnya di sini misalnya settingnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi yang tadi saya bahas ada kesalahan itu pasang di insert, ini udah bener pasangnya di send. Nah, tapi ternyata send levelnya kebanyakan karena takut nggak kedengeran reverbnya ya. Misalnya pas bagian rame deh, coba. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cara pakai reverb yang benar adalah antara ada dan tiada. Artinya kalau kita nggak perhatiin seperti nggak ada reverb, tapi kalau kita cek, oh ternyata ada ya. Jadi kalau pemula biasanya selalu kelebihan reverbnya. Jadi kalau kalian rasa udah cukup, itu sebenarnya kelebihan, jadi kalian kurangin lagi. Ya nggak apa-apa, bukan pasti kedengeran kok, cuman nggak perlu banyak-banyak. Jadi contohnya yang ini kita kurangin. Ya, jadi segitu udah cukup ya. Ya. Jadi yang tadi sebelumnya segini. Nah, dirubah misalnya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita sampai ke kesalahan yang ke-8. Tapi sebelumnya saya mau infokan bahwa Asonika tuh punya komunitas musik dan audio, yaitu asonika.club ya, www.asonika.club ini ya.
Jadi buat kalian yang ingin berinteraksi dengan sesama musik produser atau musisi atau arranger dan sebagainya, silahkan daftar atau join di sana ya, gratis. Dan di sana juga ada banyak event. Misalnya ini barusan selesai lomba mixing, ngumix yang berhadiah dari sponsor ya, misalnya headphone dan sebagainya. Ya, jangan lupa ikutan. Oke, nah ini kesalahan ke-8-nya itu pada saat rekaman. Misalnya mau rekaman vokal, mau rekaman gitar, yaitu setting gain input di sound card-nya atau audio interface-nya itu dipatok di angka yang sama, misalnya jam 12 ya, atau jam 1 atau jam berapapun. Ya, masalahnya apa? Itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Waktu kita rekaman itu kita merekam banyak sumber suara yang mungkin powernya berbeda. Misalnya vokalis, ada vokalis yang powernya besar atau keras, ada yang powernya kecil atau lemah. Nah, kalau kita pakai satu gain setting misalnya di jam 12 saja, ya itu nanti rekamannya jadi belang. Untuk vokalis yang powernya keras, dia waveform atau sinyalnya gendut. Ya, tapi kalau untuk yang vokalis yang lemah, sinyalnya kerasa kecil dan harus dinaikin. Ya. Nah, saya udah pernah bikin videonya, solusinya yaitu gimana cara mengeset gain input itu. Ya, videonya ada di sini. Ya, itu ya. Jadi intinya kalian sebenarnya harus mengecek power dari yang direkam, baik vokal atau gitaris atau apapun. Itu kalian harus atur sesuai dengan, nanti gainnya bisa berubah-ubah tuh. Kalau vokalis yang powerful ya lebih ke kiri, tapi kalau yang lemah lebih ke kanan ya. Ya, dan ada indikator levelnya yang lebih eksak. Nah, itu ya. Oke, udah pagi ini dan ini kesalahan yang ke-9. Ya, sebelumnya kalau kalian ingin belajar lebih detail tentang musik production, baik mixing ataupun aransemen atau menggunakan launchpad dan sebagainya, kalian bisa ikut kelas di Sekolah Arsonika yang websitenya ini. Nah, tersedia juga kursus online, yaitu via Skype ya, untuk kalian yang tidak bisa datang ke Jakarta. Nah, kesalahan ke-9 ini adalah kalian tidak menggunakan shortcut keyboard. Ya. Shortcut keyboard itu apa? Yaitu jadi perintah yang dijalankan dengan keyboard, pencet suatu rangkaian huruf tertentu. Misalnya yang paling sering kan udah umum di komputer itu, misalnya untuk copy itu Ctrl C untuk Windows atau Command C untuk di Mac ya, atau untuk save Ctrl S atau Command S. Nah, tapi selain itu kan kita kalau di software DAW kita sering melakukan perintah-perintah tertentu yang berulang-ulang. Kalau kita masih menggunakan mouse, itu kerja kita jadi kurang efisien ya. Contoh, misalnya kita sering export audio mixdown, itu pasti kan setelah selesai. Nah, itu kita bikin shortcut aja, jadi hanya kita pencet misalnya Command E atau Ctrl E atau apapun itu, langsung kita bisa export ya. Nah, contoh lagi, kita mau rekaman, kadang-kadang kita lagi ribet pegang gitar terus kita harus rekaman misalnya. Nah, kalau kita pakai mouse kan agak susah tuh. Nah, mendingan itu kita ubah jadi shortcut keyboard, atau kita kasih shortcut keyboard untuk perintah-perintah yang penting. Nah, contohnya di Studio One caranya adalah seperti ini, tapi di software DAW lain pasti ada itu setting untuk mengubah shortcut atau menambah shortcut ya. Kalau di Studio One seperti ini ya, jadi di ini keyboard shortcut ya. Kalau ini karena di Mac jadi di menu Studio One ya. Kalau di Windows mungkin di Studio One tuh di menu option kalau nggak salah ya. Nah, kalian cari yang namanya menu keyboard shortcut. Nah, ini sebenarnya ada daftar perintah-perintah dari Studio One beserta shortcutnya ya. Contohnya ini yang lagi aktif, start. Nah, itu dengan spacebar ya, juga bisa buat pause ya. Nah, misalnya saya mau assign tombol record itu belum ada shortcutnya di Studio One ya, kita tinggal ketik aja itu perintahnya record. Nah, tapi kita cari yang mana record yang mana, karena record banyak sekali ya.
perintah record. Nah, di sini transport record. Ya, nah contohnya ini, saya udah assign satu key yaitu tanda titik. Ya, tapi bebas, nggak harus titik. Kalian pilih yang memang belum dipakai. Contohnya apa? Kalau mau masukin di sini kita klik ini, terus misalnya saya tekan spacebar untuk record. Nah, dia akan bilang, ya key ini, shortcut key ini udah dipakai oleh ini buat play, ya. Jadi jangan pakai yang udah dipakai, ya. Kita cari yang lain, misalnya coba angka 1. Angka 1 juga udah ada. Ya, atau misalnya O juga udah ada. Makanya saya pilih misalnya tanda titik. Ya, ini titik aman, baru kita assign. Ya, sebelumnya seperti ini. Saya klik tanda titik terus assign. Nah, itu ya. Jadi nanti setiap kita mau rekaman kita apply, oke. Setiap kita rekaman kita cukup tekan tanda titik di keyboard. Nah, ini saya klik tanda titik misalnya. I'll try to pass the night. Itu langsung bisa ya. Jadi kita nggak usah cari mouse lagi, cari tombol recordnya di mana. Ya. Jadi silahkan untuk perintah-perintah yang sering kamu pakai diulang-ulang terus, kamu jadikan shortcut. Nah, kesalahan ke-10 yaitu yang sering pemula juga lakukan, antara bunyi musik dengan vokal itu tidak bisa nyatu, ya, kayak terpisah, ya. Jadi biasanya itu yang bikin cover pakai -1 musik yang udah jadi dari punya orang, ya. Nah, waktu dia take vokal ternyata kok nggak bisa nyampur, ya. Contohnya seperti ini. With somebody new, but they don't have a show and I compare them to you. It's so Ya, contohnya itu. Ataupun dia udah pakai reverb, vokal ini dipakein reverb tapi nggak nyambung gitu, ya. Nah, jadi emang solusinya itu kita harus dengarkan di musik itu ambience-nya atau reverb-nya seperti apa. Nah, terus kita cari yang paling mendekati, yaitu supaya di vokalnya kita kasih reverb yang mendekati dengan ambience dari musik. Nah, itu kuncinya sebenarnya, ya. Jadi contohnya yang ini. Nah, misalnya saya kasih reverb seperti ini. with somebody new, but they don't have a show and I compare them to you. It's so. Nah, kita dengerin musiknya. Nah, itu ya, jadi karakternya kurang lebih sama, walaupun nggak 100% sama, tapi itu yang membuat musiknya jadi lebih menyatu dengan vokal, ya. Kalau kita dengerin. With somebody new, but they don't have a show and I compare them to you. It's too late, baby, you know I'll never find you again, Ya, itu ya. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan bunyi reverb atau ambience dari musik, dan kita cari reverb yang mendekati atau hampir mirip bunyinya untuk vokal kita, ya, itu. Kesalahan ke-11 yang sering dilakukan pemula yaitu pada saat rekaman gitar, ya, baik akustik atau elektrik, adalah tidak mentuning dengan benar. Ya, itu kadang-kadang udah dicuning tapi masih kedengaran fals, atau malah nggak dicuning sama sekali. Itu parah banget, ya. Atau sebenarnya dia udah berusaha tuning tapi nggak dapat ininya, ya mungkin karena senarnya udah jelek, ya. Jadi memang sebaiknya sih itu diperbaiki dulu, artinya tuningnya dibenerin dulu sampai benar-benar ini, karena kadang-kadang lagu yang bagus, misalnya mixingnya atau vokalnya atau apa, tapi begitu masuk gitar yang fals itu, ya pendengar akan hilang feelingnya atau ill feel, ya. Jadi jangan lupa itu, tuning gitar harus tepat, ya. Nah, kalau di software DAW biasanya punya tuner tuh, ya. Kalau kalian nggak punya tuner, ya kalian pakailah, misalnya di sini di Studio One ada tuner. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian nanti tes senar yang nanti keluar tuh apakah udah pas atau belum, ya. Nah, kalian manfaatkanlah tuner
plugin dari software DAW kalau kalian tidak punya tuner yang hardware ya. Oke, jangan lupa itu. Nah, kesalahan ke-12 yang sering dilakukan pemula saat produksi musik, yaitu dalam hal ini mixing, yaitu menghafal angka atau setting. Ya, jadi sering banget saya tuh ditanya pemula, Mas, saya mau mixing vokal, kompresornya tuh thresholdnya berapa, rasionya berapa untuk lagu R&B atau untuk lagu pop atau untuk rock. Nah, saya langsung jawab, saya nggak bisa jawab itu atau nggak bisa dijawab itu pertanyaan itu. Kenapa? Karena data mentahnya itu adalah variabel. Variabel adalah apa? Jadi maksudnya kalau cara kamu take, cara kamu nyanyi, si vokalisnya karakter suaranya gimana, mic yang dipakai, preamp-nya pakai apa, dan semuanya itu mengubah, dan ruangannya juga itu mengubah karakter mentah dari suaranya. Jadi kita nggak mungkin pakai satu setting, ya. Logikanya juga kalau ada satu setting ajaib untuk semua kasus, ya logikanya kamu nggak usah play lagunya, bahkan nggak usah beli speaker, nggak usah beli headphone, ya. Tinggal masukin aja, ada dapat data, import file audionya, masukin aja angkanya semua. Oh, vokal, masukin angka, kompresor, thresholdnya segini, equalizer, tambahin di frekuensi ini, udah nggak usah di play, malah enak kan, cepet. Tapi ternyata nggak gitu juga ya, jadi kita harus dengar, nah karena ada rasa dari kita yang harus berperan untuk menentukan setting mana yang bagus sesuai dengan genre lagu dan selera pribadi, ya. Nah, ada juga satu poin lagi, ternyata setting suatu plugin percuma untuk dihafalin. Kenapa? Karena misalnya plugin kompresor itu kalau beda merek atau beda tipe, itu ternyata bunyinya bisa beda padahal angkanya sudah sama. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena emang developernya atau programmernya itu waktu membuat satu plugin kompresor dia punya mindset tertentu. Oh, dia meniru karakter kompresor ini, atau dia punya selera pribadi malah. Oh, gue mau bikin kompresor yang kayak gini. Nah, akibatnya apa? Angka yang sama itu membuat bunyinya bisa berbeda. Jadi bayangin kalau kamu cuma menghafal angka kompresor, nanti kamu terapkan di itu kok nggak enak, dan kamu kekeh atau tetap pakai setting itu walaupun nggak enak. Nah, jadi itulah karena kamu salah, ya. Kamu salah menerapkan. Ya, jadi contohnya ini, saya di track vokal ini ada satu track vokal. It's too late, too late. Ya, kalau mau tahu ini cover song anak saya, Bunga, ya. Kalian boleh nanti dengar, ini akan dirilis nanti ya channelnya yang ini. Oke. Nah, jadi vokal yang sama ini saya kasih 3 kompresor yang berbeda, yaitu kompresor bawaan dari Studio One, lalu ada kompresor dari Waves, R kompresor atau Renaissance kompresor, lalu ada yang C1 kompresor. Nah, jadi ini 2 kompresor ini sama-sama dari Waves. Bayangin, ini 2 produk yang dalam satu perusahaan, ya. Nah, angkanya saya samakan semua. Contohnya ini ada threshold minus 20, threshold minus 20, threshold minus 20, rasio 4:1, rasio 4:1, walaupun ini 3,99 ya, karena dia nggak bisa 4:1, sama juga 4:1, ya. Attack, release sama 30-150, attack 30-150, attack 30-150. Nah, itu kan settingnya sama. Mungkin kalau pemula, itu kan nanti bunyinya sama. Ternyata, mari kita dengar. Saya kasih dengar yang bunyi ini, ya, yang bawaan kompresor bawaan Studio One. It's too late, too late. Nah, kalau sekarang yang ini, Renaissance kompresor. It's too late, too late. Dengerin lagi sebelumnya, atau yang ini. It's too late, Yang ini. it's too late. Nah, itu udah beda, ya. Kita bandingin lagi sama yang ini. It's too late, too late. Ya, itu ternyata beda. Nah, itu akhirnya udah kembali ke selera. Mana yang kalian suka? Ya, misalnya saya lebih suka yang ini, C1. It's too late. Kenapa? Karena lebih
smooth, ya, lebih balance, ya. Tapi belum tentu semua kasus akan bagus dengan C1 ini. Ya, akhirnya kita harus kenal karakter kompresor yang tipe ini atau yang dari sini bunyinya gini. Bahkan nanti kalian akan menemukan sendiri jodohnya. Misalnya, oh, gue suka banget nih kalau gitar gue pakai kompresor dari Wave, tapi nanti kalau buat vokal gue pakai kompresor dari bawaan Studio One atau bawaan DAW, ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi silahkan kalian temukan sendiri jodohnya, dan yang penting tadi jangan menghafal angka setting plugin, ya. Oh ya, saya pernah bikin video 13 filosofi mixing yang ini. Nah, itu kamu harus nonton supaya mindset kamu saat belajar mixing tidak salah, ya. Termasuk membahas tadi itu, angka setting jangan dihafalin. Oke? Nah, kita sudah sampai ke kesalahan yang terakhir, yaitu ke-13 di part 2 ini. Tapi ya nanti bakal ada lagi part 3 mungkin ya. Sebenarnya banyak sih, cuma nanti gimana mood saya untuk bikin. Nah, jadi yang ke-13 ini adalah salah colok input saat rekaman. Ya, misalnya kemarin tuh ada yang nanya tuh di komen, Mas, saya habis rekaman keyboard, maksudnya keyboard yang bukan virtual instrument tapi keyboard beneran ya, atau synthesizer. Ya, dari outputnya keyboard masuk ke soundcard. Terus dia nanya, kok bunyinya pecah-pecah? Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang pemula asal colok aja, jadi nggak tahu itu yang colokan banyak itu untuk apa aja. Nah, jadi hati-hati itu. Jadi ternyata keyboard itu contohnya adalah namanya sudah line level output. Jadi outputnya udah line level yang kenceng gitu. Nah, terus dia masuk ke input soundcard itu masuk ke instrumen input. Ya. Nah, itu kadang-kadang orang suka asumsinya gitu, kan itu instrumen input, instrumen musik input kan. Nah, keyboard kan instrumen. Kenapa saya nggak boleh di situ? Nah, ternyata itu yang di soundcard itu ada tulisan instrumen input atau disingkat INS, atau ada yang nulisnya high Z, ya. Itu sebenarnya untuk gitar elektrik, bass elektrik, atau biola yang pakai pick up, atau gitar akustik yang pakai pick up. Nah, jadi sebenarnya lengkapnya adalah instrumen dengan pick up, ya. Nah, itu jadi sedangkan keyboard sendiri udah nggak pakai pick up, dia udah kenceng banget. Nah, kalau instrumen input tadi untuk gitar elektrik yang memang output levelnya nggak terlalu keras, ya. Nah, jadi kita masukin atau tekan tombol yang untuk mengaktifkan instrumen input. Tapi kalau untuk keyboard itu masuk harus ke line input. Jadi kalian harus cari di audio interface kalian itu line inputnya di mana, ya, dan masukin ke situ. Sama juga dengan mikrofon, ya. Waktu itu ada yang rekam mic dynamic, kemudian masuk ke line input. Nah, line input kan yang tadi mengharap input atau output dari satu alat yang udah kenceng. Begitu dia merekam mikrofon yang outputnya paling lemah, akhirnya suaranya kecil banget. Akhirnya dekat dengan noise-nya, waktu dikencengin noise-nya juga ikut naik, ya. Nah, itu jadi kalian harus tahu mic input itu untuk apa, instrumen input untuk apa, line input untuk apa, ya. Nah, saya pernah bahas sih sebenarnya di video setup 8 setup home studio yang mungkin kalian udah nonton ya, tapi saya kasih nih videonya seperti ini. Nah, oke, itu ya. Jadi udah 13 kesalahan yang saya bahas. Oh iya, saya mau infokan bahwa Arsonica tuh punya Tokopedia, yaitu di www.tokopedia.com/arsonica. Ya, jadi kalau kalian mencari alat-alat recording, baik speaker monitor, baik headphones, MIDI controller, audio interface, dan aksesoris lainnya yang untuk produksi musik, nah kalian bisa cek di Tokopedia Arsonica ini. Ya, itu tersedia dengan harga yang dari murah sampai yang ya lumayan gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi di 13 kesalahan part 3 ya, yang walaupun saya belum tahu kapan. Jangan lupa kalian join tadi arsonica.club dan juga order buku mastering, dan ditunggu juga buku-buku lainnya. Oke, salam audio, salam Arsonica.